Hubungan yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Bahwa ibadah penghiburan pada sore hari ini segera akan kita mulai. Kami akan membacakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga ungkapan hati dari keluarga, yang keempat penguangan natura, yang kelima doa istirahat, yang keenam penutup, dan yang terakhir adalah informasi dari keluarga. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami persilakan solo dari PPGT Jemaat Rantepao. Jangan lepaskan.
Keluarga serta Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah penghiburan pada sore hari ini dalam rangka pemindahan jenazah yang akan dilaksanakan besok dari tempat ini ke tempat yang telah disepakati oleh keluarga. Mari dalam penghiburan kita bangkit berdiri bersama. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya aku di Golgota dibasuh darahmu. Dalam penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati bagian firman Tuhan sebagai litani realitas dari kehidupan kita manusia.
Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebab itu Allah berfirman, sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Gembala baik bersuding dan merdu. SMGT kelompok pelayanan 2 Jembatan Tepau akan menyampaikan cerita penghiburan Jangan Pernah Menyerah. Sudah sekolah minggu nanti langsung bersama dengan keluarga kelompok pelayanan 2. Tak
bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Orang tua, pemuda dan sekolah minggu. Jemaat. Sakit penyakit
segenap keluarga dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat 20. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Bapa yang kekal, Tuhan yang maha baik, dalam tuntunan Roh-Mu sendiri, menghayati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Di pelataran duka ini kami kembali berkumpul dengan hati yang diteguhkan oleh Allah sendiri. Jiwa kami terangkat memuji Engkau, sanggup mengucapkan syukur di tengah-tengah duka yang begitu berat, bersama dengan yang kami kasihi, anak-Mu sekeluarga, nama Fajar, Tiara dan Noel, dan seluruh rumpun keluarga yang telah beberapa hari mengalami hari-hari yang penuh dengan duka. Dan ketika kami sama-sama bersepakat sehati di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat untuk memindahkan jenazah ini ke tempat di mana rangkaian acara pemakaman akan dilanjutkan, sore ini kami kembali berhimpun dalam persekutuan ibadah, menyatakan bakti kami kepadamu, menyatakan dan mengalami bagaimana kami hanya bisa dikuatkan, dihiburkan, menghadapi semuanya ini karena di hadirat-Mu yang penuh anugerah, rahmat yang tiada berkesudahan, kami kuat dan dihiburkan. Begitulah maka setiap kami selalu rindu dan membuka hati untuk mendengarkan sabda penghiburan dari firman-Mu sendiri. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jikalau demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya,
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikianlah firman Tuhan. Kita dikuatkan dan karena itu dapat tetap berbahagia. Karena kita mendengarkannya dan Dia berkenan menuntun kita dengan rohnya untuk memahami dan menghayati firman-Nya. Berita penghiburan akan kita renungkan bersama dengan memberi fokus pada salah satu ungkapan yang sangat lazim di ayat yang ke-16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau menunjuk kepada diri saya, pertanyaan yang sering saya dengar ketika sinodian selesai ialah mengenai keketuaan. Jadi mereka diduga tu mengikutan tanah dalam tenan semua iar ketua itu. Dan tentu saya akan jawab, yo ketua duka tapi ketua satu. Itu jauh berbeda, tidak bertentangan, tapi amat jauh berbeda dengan pertanyaan dalam hati orang-orang banyak yang mendengarkan kata-kata Yohanes. Ketika mereka bertanya dalam hati, itu agak heran juga karena bertanya dalam hati, tapi kemudian dikatakan Yohanes menjawab. Jangan-jangan ia ini Mesias.
apakah ia ini Mesias? Banda mikro itu? Ya sama itu? Apa betul? Jangan-jangan ia ini Mesias. Dan itu oleh karena nubuat-nubuat yang sudah banyak disampaikan oleh Yohanes, orang yang selalu dilukiskan sebagai nabi terakhir yang berteriak-teriak di padang gurun. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan Vox Clamantis in Deserto. Yang biasa kita dengar itu Vox Populi, Vox Dei, suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan. Tidak ada keberanian saya kira ya yang lebih dari itu kalau kita bicara dalam konteks politik. Kalau seorang berani memaki-maki presiden, seandainya ada di sini yang berani memaki-maki Pak Jokowi, seorang nabi yang disebut Vox Clamantis in Deserto berani-beraninya berhadapan dengan raja yang begitu jahat. Dan hanya disebut sebagai suara yang tidak ada pendengarnya. Suara di padang gurun, bukan suara di pasar, bukan suara di keramaian. Dari padang gurun ia muncul. Tapi yang kemudian membuat orang Yahudi begitu kaget, siapa ini? Jangan-jangan sudah dia yang Mesias. Itu oleh karena sudah mulai banyak orang yang datang kepadanya. Jadi para penguasa Yahudi itu mulai juga was-was. Indah nanti di orang yang candu kuasa itu selalu takut kehilangan kuasa, selalu takut kehilangan pengaruh, selalu takut kehilangan pengikut. Itu penyakit orang Yahudi yang naik ke permukaan ketika ada seorang nabi yang pakaiannya hanya apa itu, kulit binatang, makanannya dibilang belalang dan madu. Sangat berani. Tapi yang sangat jujur, sangat kesatria. Tak nak aku kumua yo aku mau tetu panggap. Aku hanya yang diutus untuk mendahului dia. Tapi teriakanku ialah meminta supaya kamu memberi dirimu dibaptis, bertobat. Sudah dekat waktunya dia yang kamu nanti yaitu Mesias datang. Sebenarnya dia sudah ada di antara kamu. Tapi akan tiba waktunya dia menyatakan diri sebagai yang membaptis dengan roh dan dengan api. Membaptis dengan roh dan dengan api. Ada penafsir yang membandingkannya dengan demikian. Yohanes Pembaptis menggunakan baptisan basah karena menggunakan air. Dan itu suatu ritual baru bagi orang Yahudi yang mau mengatakan beginilah cara secara ritual untuk menyatakan bahwa kita sedia untuk membersihkan hati. Jadi baptisan pertobatan itu baptisan yang dilaksanakan dengan menenggelamkan orang ke dalam air. Suatu pertanda ia sedang memasuki proses pertobatan, perubahan dari dalam. Yang buah-buahnya akan nyata dalam jawaban Yohanes terhadap orang banyak yang bicara mengenai kami mau buat apa kalau disebut bertobat. Dan yang Yohanes katakan, kalau kau punya baju dua, berikan kepada yang tidak punya satu. Ataukah kita melakukan ini? Mungkin tidak, karena kita bilang, ya tidak ada di sini yang tidak punya baju. Tapi di sana, waktu itu kejadian-kejadian yang cukup sering. Di musim dingin, karena tidak punya baju. Orang bisa mati, karena tidak ada jubah. Mati kedinginan. Kalau kamu punya makanan,
berbuatlah juga begitu bagi. Ini kalau mudah diingat, tanda pertobatan itu nyata dalam apa yang disebut caring, and sharing. Merawat dan berbagi. Berbagi untuk merawat kehidupan bersama. Yang puida dua, dan itu tetap bisa. Kalau kita melakukan itu, sekaligus kita melakukan dua hal. Merawat dengan berbagi. Caring and sharing. Saya buat begitu supaya mudah diingat. Lalu kepada pemungut cukai dan serdadu, prajurit, saya kira jawabannya sama. Jangan tagih lebih dari yang sudah ditentukan. Itu kepada pemungut cukai. Kepada tentara yang biasanya mengawal pemungut cukai untuk menagih lebih daripada yang seharusnya, dibilang, jangan lakukan pemerasan, jangan lakukan kekerasan. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Buatlah cukup dengan apa yang ada, ikhlas dan tulus menerima bahwa ini yang Tuhan berikan kepadaku. Kalaupun kau punya kuasa, punya kekuatan, bisa mengancam, jangan lakukan itu. Sebenarnya semua ini kalau dibahasakan, pertobatan sejati bagi orang Yahudi waktu itu yang diminta ialah tinggalkan idolatri, tinggalkan dewa-dewa. Jangan dewakan makanan, jangan dewakan pakaian, jangan dewakan uang, jangan dewakan kuasa. Sebaliknya, inilah tanda kehidupan yang sudah merupakan dua dari pertobatan. Sekali lagi, caring, sharing, and sufficing. 50 juta pun belum cukup kalau dikaitkan dengan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya. Bisa. Jadi tidak bicara soal jumlah. Intinya ialah diperoleh secara wajar dengan jalan yang pas, cocok, dan selalu merasa cukup untuk berbagi, untuk merawat yang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri. Sebenarnya itu inti pertobatan. Yang oleh Yohanes dikatakan, semua ini nanti akan berubah menjadi begitu sempurna ketika Roh dicurahkan kepadamu. Saya tidak tahu apakah kita sudah cukup sering mendengarkan penjelasan mengenai baptisan roh dan baptisan api, baptisan kering, tidak pakai air. Baptisan roh itu sebenarnya menunjuk kepada proses yang dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus, di mana roh itulah sendiri yang memungkinkan dia mengalami bahwa kita sungguh menjadi bagian dari Kristus. Itu baptisan roh. Rohlah yang memungkinkan saudara dan saya mengalami secara utuh, aku adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan itu menempatkan saya dalam posisi mengalami kehadiran Allah yang kekal. Sebenarnya itu inti dari baptisan roh. Rohlah yang membuat saya menjadi bagian dari Kristus yang kekal. Rohlah yang membuat saya dari hari ke hari mengalami bahwa Kristus itu sungguh hidup. Dan saya menjadi bagian dari Allah yang kekal di dalam dia. Itu puncak kebahagiaan kita orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kau percaya menerima dia, kau mengaku jerami. Debu jerami itu yang akan masuk dalam api yang bersifat kekal juga. Gandum akan dikumpul ke dalam lumbung kekal. Jadi baptisan api itu menunjuk kepada proses yang akan terjadi dalam hidup orang yang tak percaya. Tidak menjadi bagian dari hidup kekal di dalam Kristus. Sebaliknya ia akan mengalami api penghakiman yang akan membawa dia seperti debu jerami termakan api kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita bertanya, lalu apa hubungannya dengan betapa beratnya duka yang dialami oleh
orang tua saudara kita Mama Fajar. Sejauh saya mengenal orang dan ikut merasakan dukanya, saya rasa belum ada yang setaranya yang saya pernah lihat, yang dialami oleh Mama Fajar dalam pandangan kita sebagai manusia. Bagaimana kita melihat pembacaan tadi dengan yang saya sudah berikan sebagai berita penghiburan yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita semua, dan terutama yang kita selalu sokong dalam doa, dalam kerinduan untuk berbagi, saudara kita Mama Fajar bersama anak-anak. Baptisan roh sebenarnya itulah penghiburan sejati. Iman kita kepada Kristus yang dipelihara, diteguhkan, dilestarikan oleh Allah sendiri di dalam kuasa Roh Kudus. Sebenarnya inilah yang sungguh-sungguh akan membuat kita bisa kuat menghadapi apapun. Inilah yang akan membuat kita bisa mengalami seluruh suka dan duka kita, seperti proses pemurnian perak ya, kalau kita ingat renungan kemarin hari Minggu dan renungan kita sepanjang minggu ini, dimurnikan seperti perak. Saya menggambarkannya, proses pemurnian itu sebagai proses pertobatan yang berlangsung terus-menerus dalam tuntunan Roh Kudus sendiri. Proses yang memungkinkan kita menikmati perubahan itu sebagai bagian dari bahwa kita sungguh-sungguh sedang menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kekal. Proses pertobatan itu sungguh-sungguh merupakan pertanda kita telah menjadi orang yang menikmati kehadiran Allah yang kekal dari hari ke hari. Proses yang membuat kita semakin mengalami bahwa kekekalan ini sama sekali tidak tergantung kepada apapun yang dikejar menjadi idola di dunia ini, seperti yang tadi oleh Yohanes dikatakan secara keras. Jangan biarkan dirimu terkurung oleh pakaian dan mengabaikan sesamamu yang telanjang. Jangan biarkan dirimu mengidolakan apapun yang bersifat material dan tidak merawat sesamamu. Jangan biarkan kuasa, uang, dan apapun menjadi idola yang membuat engkau sebenarnya terpisah dari Kristus. Yang saya bisa katakan, kita bisa bertanya, apa paradika kurang nanti dulu tabak tu teman-teman ta Papa Fajar, Anna masih maro, Pak Adik, nama Pak Adik. Bisa kita tambah-tambah lagu pematok, mengapa kamu misalnya puang? Tak perkara matasak kena murong lama tasakna, kena murong salaka. Puang. Den para ka api senga lamandu malasu kena di kuah api tulai pokada. Yang engkau pakai untuk memurnikan emas kehidupannya, cukupkah? Tidak cukupkah penyakit ini? Tidak cukupkah kepergian anak kekasih Fajar? Pasti ini menjadi lebih berat untuk orang tua kita, saudara kita, Mama Fajar. Tidak cukupkah dengan semua ini Tuhan? Apakah lagi yang engkau akan nyatakan? Lami sudi parakah? Saya kira itu teriakan kita semua. Dan sekali lagi inilah relevansi berita penghiburan tentang baptisan roh. Ketika kita percaya bahwa kita telah menerima baptisan roh, tidak ada lagi hal lain yang lebih berarti di dunia ini daripada itu.
Yang saya bayangkan, Bapak Fajar itu sudah ditempa dengan limpahan. Apapun yang kita anggap perlu melimpah dalam hidup ini. Diberi kuasa, diberi uang, boleh dibilang begitu. Itu juga suatu bagian dari proses kita dimurnikan. Bagaimana kita teruji di dalam menerima banyak. Menerima kuasa, menerima materi. Ia juga sudah diuji dalam kehilangan yang paling besar. Kehilangan kesehatan, menguji. Diberikan banyak, tapi juga diambil yang paling berarti dari hidup. Dan saya kira sekali lagi inilah kebahagiaan dan sukacita kita. Bahwa baptisan roh itu telah membawa kita ke dalam kekekalan. Iman kita kepada Kristus yang diberikan dan terus dipelihara oleh rohnya sendiri. Itu membawa kita kuat melewati apapun. Karena kita selalu ada dalam bingkai atau perspektif kekekalan hidup. Kita tidak tergantung kepada idola-idola atau dewa-dewa atau berhala-berhala di dunia ini. Kita seluruhnya bergantung kepada Dia. Kita seluruhnya melekat kepada Kristus yang bersifat kekal, yang juga telah menyediakan api penghakiman yang akan memisahkan bulir gandum dan debu jerami. Semoga ini menguatkan kita semua dan mengalami sukacita menjadi bagian kekal dari Kristus yang kekal. Semua hanya karena Roh. Dikuatkan dan dihibur kita semua, dan khususnya orang tuaku, Mama Fajar bersama semua rumpun keluarga, Tiara dan Noel. Tuhan tidak pernah alpa. Tuhan tidak pernah membuat hidup kita akan hancur hanya karena peristiwa-peristiwa yang tak terbayangkan dan sulit dipahami terjadi secara beruntun. Sulit dimengerti, berat untuk ditanggung. Dan karena itu, kehadiran kita sebagai jemaat kiranya tetap memberikan sokongan, juga menjadi bagian dari keluarga bisa merasakan Kristus sungguh hadir melalui kehadiran kita dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan dan terhiburlah kita semua. Amin. Sejenak kita memasuki saat teduh. Untuk memberi diri kita diam, mendengar lebih jauh, dan membiarkan Roh Tuhan mencerahkan hati kita melalui firman yang telah kita dengarkan. Biar kita semua dalam segala keterbatasan toh dimampukan untuk menangkap pesan Tuhan. Itulah firman Tuhan, firman yang menguatkan, meneguhkan keluarga yang berduka, dan senantiasa menjadi pegangan hidup bagi kita dalam menjalani suka duka perjalanan yang silih berganti kita alami dalam hidup ini. Kita akan merespon firman Tuhan, sekalipun dalam suasana duka yang kita alami, menyatakan tanda syukur atas kasih, berkat, dan anugerah Tuhan yang tetap menyatakan dalam kehidupan kita bersama. Firman Tuhan
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, dan sesudah itu nanti berturut-turut dari grup penghiburan Dinas Perikanan 2 kali, vokal grup dari guru sekolah minggu, dan suara jemaat Rantepau, dan terakhir majelis gereja jemaat Rantepau dengan judul lagu Kalaku Cari Damai. Langkah pusaka nandu Rekutana benaki Aku marina susi mora Oh Tuhan Yang kebelan na dosa Mana makarasa Padarikan mo puas Dami rambu
perkebunan itu kalian. Bapa yang mipuan lama labiran kuas kami dami elorani delino panampami kalasan dan opuan. Ya kebelan na dosa ki tumang nakamakarasan pagarikan opuan kami rabunan itu karewi. Penangki umporan nukowi Papa yang mipuan kamalabira elorani delino panampami kasanggang dami elorani delino panampami lasanggang opuan.
Ilang teagan kamasusami Derana tae sengana Lakiran nuan laun tunuika Ilang kipatongan komi ang buwan Dio manari kalemi Ini unapa katuan Kamarendengan Tuntong sae lakona Apa yang minum apa semi ang buwan Dari kami sahiangankan Kamu mana laki pudi Sialaki penombai Ilan katuoan ki Tampilkan buah Ilang teagan kamasusami Belanda tae sengana Lakiran nuan laun tunduika Ilang kipatongan komi o buwan Dio manari kalemi Kini unapa katuoan Kamarendengan Tuntong sae lakon Jadi permata Kau berkau hitamku Menjadi sutra Kepahitan, kesukaran Kau bajai bintang-bintang Kau rangkaian mata jadi permata Betapa beda jalanmu dari jalanku Seperti langit setia seperti Tuhan Kau rangkaian mata jadi permata Teman setia seperti Tuhan
Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Orang kaya iman tanya di permata. Yesus, oh Yesus. mencari kedamaian hati, di mana mencari tempat sandaran hati. Oh, di mana sandaran hati. Di mana aku kan mencari sandaran hati,
bukan sejati, kemana lagi kan mencari kekuatan? Langkah demi langkah memancarkan asa, menuntun kepada suatu jalan, jalan yang mulia dengan kepastian ku dapatkan dalam Injilnya. Ia berbisik ke dalam hatiku, memberi janji yang bukan sekedar janji. Keselamatan, kedamaian, dan murai dalam namanya. Hanya Dia, gunung batuku, sinar kemuliaannya tak akan terhalangi. Hanya Dia, jalan hidupku, sinar kemuliaannya tak akan terhalangi. Sinar kemuliaannya tak akan terhalangi. Tiada lagi keraguan hati menapaki luasnya cakrawala. Telah ku temui Dia sandaran hati, Yesuslah sandaran hatiku. Kini telah ku dapati penghibur yang sejati, ku mendapatkan Yesus sandaran hatiku. Langkah demi langkah memancarkan asa, menuntun kepada suatu jalan, jalan yang mulia dengan kepastian ku dapatkan dalam Injilnya. Ia berbisik ke dalam batinku, memberi janji yang bukan sekedar janji. Keselamatan, kedamaian, dan murai dalam namanya. Hanya Dia, gunung batuku, sinar kemuliaannya tak akan terhalangi. Hanya Dia, jalan hidupku, sinar kemuliaannya tak akan terhalangi. Sinar kemuliaannya tak akan terhalangi. Hati menapaki luasnya cakrawala, telah ku temui Dia sandaran hati, Yesuslah sandaran hatiku. Kini telah ku dapati penghibur yang sejati, ku
Berdoa sepakat. Jika pada waktunya dan pada akhirnya kami semua boleh mengatakan dengan tegas di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami bahwa hanya Yesuslah jawabannya. Itu semua semata karena kasih karunia-Mu juga. Ketika kami begitu lama merasa berjalan dalam kekelaman duka, ketika pertanyaan demi pertanyaan tak habis untuk kami tanyakan dan bahkan tak kami temukan jawabannya, ketika begitu banyak yang mengisi hidup kami dengan pergumulan yang begitu berat, kalau kami boleh sampai pada waktu ini, saat kami boleh dalam persekutuan ibadah jemaat, boleh bersaksi tentang kasih Tuhan yang abadi, itu juga semata-mata karena karunia-Mu, karena anugerah-Mu. Dan kami boleh berdiri tegar, mengangkat muka, bersaksi tentang kasih setia-Mu di tengah-tengah duka yang begitu dalam ini. Semua karena Engkau, Allah yang hidup dan setia, terus menyertai perjalanan hidup kami dengan firman dan Roh-Mu. Firman hidup yang kekal yang terus Engkau perdengarkan. Kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Tunggu kami kuat dan sukacita kami dibangkitkan, ditambahkan, karena dengan anugerah-Mu yang tak terbatas, dengan Roh-Mu yang kekal, kami telah mengalami hidup ini berada di dalam Kristus. Kami telah mengalami bagaimana hari-hari hidup kami adalah pengalaman hidup bersama dengan Engkau, mengalami kehadiran-Mu yang bersifat kekal, meskipun dalam keterbatasan kami sering tidak menyadarinya. Mungkin sesekali kami melupakannya, dan barangkali bahkan pernah kami meragukannya. Engkau Allah yang setia, tak pernah berubah dalam kasih dan setia-Mu, hanya karena kami lemah dan kadang lalai. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian kepadamu, kidung penghiburan boleh diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan ibadah penghiburan ini. Kidung penghiburan bagi kami dan puji-pujian kepadamu. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Kehadiran kami melalui berbagai jalur relasi sungguh-sungguh menjadi bagian dari cara Tuhan memberi topangan yang nyata kepada yang kami kasihi Mama Fajar bersama anak-anak Tiara dan Noel, segenap rumpun keluarga. Kenyataan yang membuat kami semua merasakan betapa berartinya kehadiran sesama, betapa bermaknanya hidup dalam relasi yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih, betapa kami boleh dikuatkan semata-mata oleh karena Tuhan hadir melalui berbagai cara seperti yang terus berlangsung di tempat ini, dan kami percaya akan berlanjut pada hari-hari ke depan juga secara khusus. Ketika besok Tuhan memungkinkan kami untuk mengantar jenazah orang tua kami
saudara kami ini ke kampung halaman, tempat yang telah disepakati dan dipersiapkan untuk menjadi ruang dan waktu di mana kami boleh mengalami kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang akan nyata melalui seluruh rangkaian acara sebagaimana biasanya. Tuhan, kami datang memohon pertolongan-Mu. Kami datang memohon kiranya Engkau terus memberi kekuatan, memulihkan, menambahkan apa yang perlu bagi hidup kami, dan terkhusus menopang senantiasa dengan seutuhnya dan seluruhnya hidup dari hamba-Mu yang kami kasihi Mama Fajar bersama anak-anak. Tuhan yang Maha Tahu, tak sedikit pun dan tak satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apa yang sedang dirasakan dan dialaminya, yang sedang dipikirkan dan diharapkannya, harapan dan doa-doa kami semua kiranya menyertai perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk rencana besok. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu untuk kami semua, entah yang masih akan sempat untuk mengantar, ataupun kami yang hanya dapat mengatakan sampai di sini kami merasa cukup, menyatakan apa yang perlu kami nyatakan dalam kasih dan kerinduan yang begitu dalam kepada kami kasihi. Tuhan, berkatilah kehadiran kami semua ini, berkati dan lindungi kami juga nanti ketika kami undur dari tempat ini, berkati persembahan kami. Berkatilah hidup kami selanjutnya di dalam berbagai kesempatan di tempat kami bekerja, di tempat kami hidup sebagai keluarga, dimanapun kami berada. Dan di saat ini kami menyebut secara khusus pergumulan dan beban hidup yang dialami oleh saudara kami yang tertimpa bencana di berbagai tempat, dan secara khusus derita dan pergumulan saudara-saudara kami yang terdampak bencana meletusnya Gunung Semeru. Tuhan, hanya Engkaulah sumber dari segala berkat dan pertolongan. Kepadamu kami mohon, kiranya kami semua dikuatkan dan kami dimungkinkan juga untuk mengambil bagian menyatakan kasih dan pelayanan kepada mereka yang menderita. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk suasana pandemi yang masih terus menjadi pergumulan kami. Kami berdoa untuk masa-masa mempersiapkan dan merayakan Natal. Kami berdoa Tuhan melindungi segenap keluarga dimanapun berada. Mereka yang boleh hadir di sini, mereka yang hanya bisa ikut merasakan dan mengalami persekutuan ini melalui media virtual, semoga kami semua merasakan dimanapun berada, Engkaulah penghiburan satu-satunya, penghiburan yang sejati. Tuhan yang Maha mendengar, ini doa kami. Tak sempurna, tak sempat kami menyebutkan semuanya, tapi Engkau mengetahui. Engkau bahkan mengerti lebih dari yang dapat kami katakan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami datang kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dia yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin dan takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terutama segenap rumpun keluarga, berdirilah teguh di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Dia. Angkat muka dan berjalan dalam tatapan yang jelas Tuhan sedang menyongsong, dan kita selalu dalam perjalanan menyambut kedatangannya kembali. Arahkan seluruh hidup dalam kesetiaan mengikut Dia, berkat-Nya senantiasa mengalir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita terus berserah kepada Allah dimanapun kita berada, karena kita percaya bahwa tangan-Nya akan terus menuntun dan menjaga, memelihara kehidupan kita bersama. Ku berserah kepada Allah. Kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, Dia tetap tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku, ku tak pernah gunung tinggi dan samudera, di tempat ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita dalam persekutuan penghiburan yang kita boleh jalani malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah dengan setia bersama-sama di dalam persekutuan penghiburan. Tuhan memberkati kita.